Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cerisa Denis Monika, NIM 19053036 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Islam, sesi Jumat jam 4 sampai jam 6. Di sini saya akan memenuhi tugas 4 Ekonomi Islam, yang mana membuat video yang saya mengambil materinya tentang peranan sektor publik dalam perekonomian. Pada materi peran sektor publik dalam perekonomian, terdapat dua topik. Yang pertama yaitu peran pemerintahan dalam perekonomian dan peran masyarakat dalam perekonomian. Yang pertama yaitu peranan pemerintahan dalam perekonomian. Peranan sektor publik merupakan peranan vital dalam perekonomian sebuah negara, sehingga pemerintah lebih fokus pada pengeluaran nasional dan proyeksi di sektor publik sebagai perekonomian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga peran swasta cukup penting. Pemerintah mempunyai kendali dalam sebuah perekonomian, namun dalam sistem ekonomi campuran, swasta juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu rasionalitas peran pemerintah. Yang A, peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang efisien. Pasar yang efisien adalah pasar di mana setiap produsennya menetapkan harga yang konstan untuk berapapun kuantitas yang dijual, dan besar harganya adalah sama dengan tingkat biaya minimum. Yang diperlukan intervensi pemerintah untuk mengurangi kecenderungan ini. Selanjutnya B, peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik positif maupun negatif, di mana pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Eksternalitas positif terjadi jika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang agen ekonomi menimbulkan manfaat kepada pihak lain, tetapi pihak lain tersebut tidak dipungut bayaran. Begitupun sebaliknya, eksternalitas negatif terjadi ketika suatu agen melakukan kegiatan dan menimbulkan dampak merugikan pada pihak lain tapi tidak juga diberikan kompensasi. Yang kedua yaitu ruang lingkup peran pemerintah, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep yang Islam. Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi maslahah. Maka secara umum tujuan pemerintah adalah menciptakan kemaslahan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan melalui pasar maupun bukan pasar. Peran-peran tersebut yaitu, yang pertama, manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. Yang kedua, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang efektif, dapat melindungi masyarakat dan kepentingan lainnya, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah, menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan kesejahteraannya. Selanjutnya yaitu peran pemerintah berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Yang pertama, memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Yang kedua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyiban. Yang ketiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Yang keempat, pemerintah juga harus menjadi al-muhtasib yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai ini. Dan yang terakhir, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan. Selanjutnya, peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Yang pertama, secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing atau competitiveness dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Dan yang terakhir, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak memungkinkan terjadinya pada pasar.
Yang ketiga yaitu instrumen kebijakan pemerintahan. Yang pertama, manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik dapat berperan aktif dalam mengelola kekayaan publik. Yang kedua, instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi seperti IKTA dan Kharaj al-Hisbah, perlindungan bagi masyarakat lemah seperti fakir, miskin, yatim. Yang ketiga, pricing policy, di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga atau mendorong kebijakan, diskriminasi harga kepentingan publik, kebijakan fiskal yaitu pengelolaan APBN sesuai keuangan publik Islam, kebijakan kredit dan moneter, dan intervensi kekayaan dan surplus sektor publik. Nah, masuk ke sub yang kedua yaitu peran masyarakat dalam perekonomian. Yang pertama, peran masyarakat pada masa Islam klasik. Sejarah masyarakat Islam klasik telah memberikan potret yang indah tentang peranan masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memiliki peranan yang amat besar, baik dalam penyediaan barang maupun jasa. Selama periode Rasulullah SAW maupun Khulafaur Rasyidin, masyarakat yang pertama kali dibangun umat Islam di Madinah dibangun dengan dana dan tenaga masyarakat, yakni muhajirin dan ansyar. Demikian juga fasilitas publik lainnya. Yang kedua yaitu rasionalitas peranan masyarakat, terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsekuensi fardu kifayah. Meskipun pemerintah terkadang dapat berperan lebih aktif dibandingkan masyarakat secara langsung, tetapi masyarakat terlepas dari tanggung jawab ini. Pada dasarnya, konsep fardu kifayah adalah mengacu pada tanggung jawab masyarakat. Jika pemerintah benar-benar mampu melaksanakan tugas fardu kifayah ini, maka masyarakat dapat terbebas dari tanggung jawab. Yang kedua, adanya hak milik publik. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam seperti wakaf. Kekayaan wakaf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa. Karenanya wakaf merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintahan yang berkuasa. Pemerintah dapat berganti dari waktu ke waktu, sementara masyarakat terikat dalam kewajiban sosial jangka panjang. Dan berbagai kekayaan wakaf akan tetap dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan peran pemerintah, sebab pemerintah juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran di mana menyertakan suatu komoditas yang dapat diperdagangkan atau disebut dengan tradable. Bahkan dalam menyediakan tradable goods and service, masyarakat juga dapat berperan lebih efisien dibandingkan dengan pasar. Biaya transaksi akan lebih rendah dibandingkan jika disediakan oleh pasar, sebab masyarakat tidak memasukkan variabel keuntungan sebagai pelaku pasar. Motivasi masyarakat untuk berperan adalah bukan karena faktor-faktor finansial. Nah, yang terakhir, kegagalan pemerintah. Meskipun peran pemerintah sangat berguna, termasuk dalam menjalankan fardu kifayah, tetapi terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Hal ini selanjutnya dapat mengganggu efisiensi peranan pemerintah, sehingga diperlukan peranan masyarakat secara langsung. Nah, beberapa kelemahan ini yaitu, yang pertama, pemerintah seringkali tidak berhasil mengidentifikasikan dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat. Yang kedua, pemerintah juga seringkali memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan, misalnya masalah birokrasi dan politik. Nah, yang terakhir, keterlibatan pemerintah seringkali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian, sehingga justru menghambat mekanisme pasar dan peran masyarakat secara langsung. Nah, yang ketiga yaitu ruang lingkup dan instrumen peranan masyarakat. Peran masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. Yang kedua, mengelola ZIS, yakni zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, menyediakan pelayanan sosial. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan wakaf. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya simpulkan dan dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga tugas video ini dapat memenuhi tugas ekonomi Islam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.